Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan menjelaskan menjawab sebuah pertanyaan dari rekan kita BUMDes di Lampung Tengah, yaitu tentang tabungan. Ya, lebih jelasnya lagi adalah jasa tabungan. Jasa tabungan itu adalah menjadi beban bagi BUMDes, kemudian akan menambah jumlah tabungan nasabahnya. Oke, kita langsung aja ya, praktekkan dalam aplikasinya agar lebih mudah memahaminya. Kita punya modal 1 juta, ada tabungan 1 juta, kemudian ada jasa tabungan 10.000. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi Aku BUMDes di halaman simpan pinjam. Kemudian kita punya modal itu 1 juta, adalah di kas masuk. Klik tambahkan. Tanggal berapa masuknya ya, menjadi kemana masuknya, ke kas unit simpan pinjam. Klik tambah. Sebagai apa? Sebagai modal unit simpan pinjam. Misalnya ini keterangannya penyertaan modal desa, jumlahnya 1 juta. Klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Uangnya ada di kas unit simpan pinjam sebagai modal BUMDes. Debitnya ke kas unit simpan pinjam, kreditnya ke modal. Nah, kalau di neraca tampilnya seperti ini. Nah, ada uang di kas unit simpan pinjam 1 juta. Didapat dari mana? Didapat dari modal unit simpan pinjam ini, 1 juta. Itu ya. Uangnya ada di kas sebagai modal. Didapat dari desa, dari penyertaan modal. Nah, kemudian ada tabungan. Ini kita buat tabungan, ada buka rekening dulu. Sebelum kita pakai menu buka rekening, kita isi dulu ini data nasabah nih, calon-calon nasabah. Ini data kelompok ini nanti kita bisa isikan data KK misalnya, atau nama kelompok atau apa. Nah, kemudian setelah kita bikin di sini, kita dapat gunakan di data nasabah ini. Nanti dimasukkan di sini. Nah, seperti itu ya. Harus kita bikin dulu. Data kelompok ini atau data KK dan lain sebagainya ini harus kita bikin dulu. Misalnya kalau kelompok, di situ kelompoknya anggotanya siapa saja. Kalau KK ya di situ siapa saja. Nah, kemudian diisi semua dan kita lanjutkan. Nanti akan ada data nasabahnya. Ini kita sudah buatkan data nasabah. Kemudian kita sekarang buka rekening. Buka rekening tabungan. Tambah tanggal berapa, ini nomornya akan otomatis. Kita cari nicknya. Nah, ini siapa ya yang nabung, klik OK. Kemudian jenis tabungannya apa? Reguler. Kemudian aktif statusnya. Kemudian kita simpan. Nah, gini ya. Nah, kemudian si nasabah ini nabung. Tentunya kita pakai ini deposit. Deposit. Kemudian klik tambah. Ini tanggal berapa? Siapa yang nabung ini ya? Nah, jumlahnya berapa? Tadi nabungnya 1 juta. 1 juta. Kemudian ini tabungan keterangannya. Penyetornya siapa? Nah, penyetornya yang nabung tentunya ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah nabung 1 juta. Sekarang kita lihat di neracanya. Nah, ini di kas kita sekarang ada uang 2 juta. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari tabungan dan dari modal. Nah, dari tabungan ini istilahnya kita diutangi. Tabungan itu menjadi kelompok di kelompok kewajiban ya. Nah, itu istilahnya kita dipinjemi uang, dititipi uang, ini dipinjemi duit, dipinjemi uang oleh nasabah. Duitnya masuk kemana? Masuk ke kas. Tentunya uang yang ada di kas ini kita boleh gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan operasional atau investasi dan lain sebagainya supaya menghasilkan pendapatan. Didapatkan dari mana uang itu? Didapatkan dari nasabah ini. Oke, gitu ya. Nah, ini kita punya uang sekarang di kas 2 juta. Nah, kemudian kita memberikan jasa bagi hasil 10.000 tadi ya. Nah, kita masukkan ke dalam tabungannya si A ini, si nasabah ini. Caranya bagaimana? Kita deposit, deposit lagi. Suatu saat gitu, kapan gitu ya. Kita deposit lagi, ada tambahan tiap akhir bulan atau apa gitu misalnya. Atau akhir tahun atau per bulan. Cari, masuk ke rekeningnya siapa ini. Jumlahnya berapa? Jumlah masuknya itu 10.000. Nah, ini adalah jasa bagi hasil, misalnya gitu ya. Penyetornya siapa? Penyetornya kasir, kasirnya BUMDes atau siapa namanya gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini si siapa ini kita lihat
di daftar tabungannya. Kita lihat di daftar tabungannya. Nah, si siapa ini tadi punya uang sekarang 1.010.000. 10.000-nya didapatkan dari mana? Didapatkan dari bagi hasil kita. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat di neraca. Sekarang kita lihat di neraca. Loh, kok ada uang 2.010.000? Padahal kita belum ada penambahan, tapi kita memberikan bunga gitu ya sebenarnya. Nah, di tabungan ada 1.010.000. Nah, ini benar sih. Nah, yang belum benar ada di kasnya. Kok ada 2.010.000? Karena apa? Tadi deposit yang kita tambahkan ke nasabah itu dianggap kita terima duit. Nah, gitu ya. Dianggap kita terima duit. Padahal kita tidak terima duitnya. Nah, duit ini kemana? Duit ini keluar lagi. Keluar sebagai apa? Sebagai beban. Cara mengeluarkan bagaimana? Kita pakai menu jurnal penyesuaian. Kita pakai menu jurnal penyesuaian. Diklik tambah. Tanggalnya tanggal berapa? Nah, sebagai apa? Itu masuk menjadi beban ya. Masuk menjadi beban. Menjadi beban jasa tabungan. Nah, gini, klik OK. Nah, ini jasa tabungan. Atas nama siapa gitu tadi misalnya ya. Nah, jumlahnya berapa? 10.000. Nah, keluar dari mana? Atau dikreditkan dari mana? Dikredit dari kas unit simpan pinjam. Nah, klik OK. Jadi masuk ke beban jasa tabungan, kemudian keluarnya dari kas unit simpan pinjam. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita lihat di neraca sekarang. Nah, uangnya tetap kita 2 juta. Uang tabungan tetap nih 1.010.000. Nah, modal kita 1 juta. Tapi sekarang ada di sini, ada di laba berjalan minus karena ini menjadi kerugian kita. Beban itu akan mengurangi pendapatan kita. Ya, beban. Kita sekarang punya beban 10.000. Beban ini masuk ke mana? Beban ini masuk ke tabungan nasabah ini. Nah, gini ya. Bebannya masuk ke tabungan nasabah ini. Oke. Sampai di sini dipahami ya. Kita punya beban 10.000, beban 10.000 itu masuk ke mana? Masuk ke sini. Karena uang kita masih utuh nih. Uang kita masih 2 juta. Nah, uang kita nanti akan berkurang atau seluruh uang kita modalnya ini atau uang kasnya ini akan berkurang setelah tabungan ini diambil gitu ya. Nah, kita lihat bunganya atau jasa bagi hasilnya didepositkan. Setelah didepositkan, ditambahan deposit, didepositkan ini uangnya kan akan masuk ke kas. Karena kita tidak terima uang tersebut, tidak terima uangnya, kok duitnya masuk ke kas. Nah, duit itu sebagai apa tuh? Duit itu ternyata sebagai beban. Nah, tadi keluar dari kas diakui sebagai beban. Nah, masuk ke sini beban akan mengurangi pendapatan di laba berjalan itu. Akan muncul minus 10.000. Uang kasnya tetap. Nah, uang kas akan berkurang kalau tabungannya diambil. Lihat ya. Sekarang di penarikan. Misalnya diambil semua gitu ya. Klik tambah. Tanggal berapa diambilnya. Yang ngambil ini siapa ini? Diambil berapa? Ditarik semua misalnya 1.010.000. Nah, ini tarik tunai. Yang ngasihkan siapa? Kasirnya. Ya. Kasirnya atau teller. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah tarik semua 1.010.000. Sekarang kita lihat di daftar tabungan. Nah, nggak ada. Si A ini nggak memiliki tabungan. Ini sudah 0 ya. Sekarang kita lihat di neraca. Nah, uang kita tinggal 990, padahal kan tadinya 1 juta. Nah, tadi yang 10.000 itu dia dikasihkan ke si penabung tadi, si nasabah tadi. Sebagai apa? Karena kita punya beban. Beban itu diberikan ke jasa sebagai jasa imbal balik gitu ya. Bagi tabungan itu, karena tabungan itu kita gunakan duitnya. Jadi uang kita sekarang tinggal 990 karena kita anggap aja belum punya pendapatan biar kelihatan langsung ya. Nah, jadi modal kita sekarang berkurang 10.000. Nah, tinggal 990 ya di kas tadi itu ya. Nah, sebagai apa? Karena kita kebebanan bagi hasil tabungan. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.